Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 1052811062224. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi dengan judul penyusunan program pribadi sosial tingkat pendidikan dasar. Materi ini saya merupakan hasil kajian saya sendiri yang saya susun sendiri dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya bimbingan konseling pribadi sosial, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, dalam pendidikan itu kita seringkali hanya berfokus pada peningkatan aspek kognitif peserta didik seperti pengetahuan dan keterampilan akademiknya saja. Namun sebenarnya ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu aspek pribadi dan sosial. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menerima, mengelola, dan menyerap informasi. Karena itu, penyusunan program pribadi sosial menjadi sangat penting agar setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tapi juga tempat tumbuhnya karakter, kepribadian, dan kemampuan sosial peserta didik. Disinilah peran guru, bimbingan, dan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu siswa mengenali dirinya masing-masing, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta membangun keterampilan sosial yang baik. Kita masuk ke pengertian program pribadi sosial. Program ini merupakan bagian dari layanan bimbingan dan konseling yang berfokus pada pengembangan kepribadian dan kemampuan sosial individu. Secara sederhananya, program ini membantu peserta didik memahami dirinya sendiri dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sekitarnya. Bimbingan pribadi ini berfokus pada pemahaman diri, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Sementara bimbingan sosial berorientasi pada keterampilan komunikasi, kemampuan beradaptasi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Melalui bimbingan ini, konselor itu dapat berperan sebagai fasilitator yang menuntun peserta didik agar mampu menghadapi masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada faktor-faktornya yang mempengaruhi keterampilan sosial. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa keterampilan sosial itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama ada internal, yang meliputi itu sifat dasar individu yang merespon lingkungan sosial, seperti kemampuan mengelola perasaan agar tetap positif. Kemudian ada faktor eksternal. Ini mencakup pola interaksi keluarga dan gaya pengasuhannya, hubungan dengan teman-teman sebaya, serta lingkungan sosial yang memberi penghargaan dan penerimaan terhadap individu. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa keterampilan sosial tidak muncul begitu saja, melainkan perlu dibentuk melalui pengalaman dan bimbingan yang tepat. Ketiga itu ada urgensi bimbingan dan konseling pribadi sosial. Nah, mengapa layanan ini penting? Karena dalam dunia pendidikan, bimbingan pribadi sosial membantu siswa mengenali potensi akademik dan non-akademiknya, mengembangkan strategi belajar efektif, dan memahami masalah pribadi maupun sosial yang dapat menghambat prestasinya. Dalam dunia kerja, layanan ini membantu individu mengelola tekanan, meningkatkan kemampuan, kepemimpinan, dan menjalin hubungan kerja yang harmonis. Sementara dalam kehidupan sosial, bimbingan ini membantu masyarakat yang inklusif, saling menghargai, dan penuh empati. Di era digital seperti sekarang ini, layanan bimbingan sosial juga berperan penting untuk mengarahkan peserta didik agar bijak menggunakan medsos atau media sosial, membangun komunikasi yang sehat, serta menghadiri konflik di dunia maya. Kemudian ada hambatan dalam penyusunan program dalam praktiknya.
Nah, penyusunan program pribadi sosial ini seringkali menghadapi sejumlah hambatan, antaranya yaitu ada keterbatasan sumber daya, baik anggaran, tenaga maupun fasilitas dan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan siswa. Minimnya dukungan dari kepala sekolah, guru, dan orang tua. Evaluasi yang belum optimal sehingga hasil program sulit diukur. Semua hambatan ini harus diidentifikasi sejak awal agar tidak menghambat penghasilan pelaksanaan program. Kemudian itu ada solusinya, solusi dan strategi. Ini ada beberapa bagian, yaitu pertama melibatkan semua pihak, baik guru, kepala sekolah maupun orang tua. Kemudian dua, melakukan analisis kebutuhan yang akurat agar program disusun berdasarkan data yang nyata. Kemudian ketiga, melaksanakan sosialisasi program. Dan keempat itu melakukan evaluasi berkelanjutan. Ini itu dengan strategi tersebut itu program pribadi sosial dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan peserta didik. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa bimbingan dan konseling pribadi sosial adalah proses yang mendirikan individu dalam memahami diri, beradaptasi, dan berinteraksi secara sehat di lingkungannya. Program ini disusun dengan baik, tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah siswa, tapi juga menjadi sarana preventif dalam membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan sosial yang seimbang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak di lingkungan sekolah, termasuk konselor, guru, dan orang tua, untuk bekerja sama dan mendukung program pribadi sosial secara berkelanjutan. Semoga melalui program ini kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berempati, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.